wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elia Putri Faranika dengan NIM 2110110501123 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait saham, dividen, dan pembagiannya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pasar Modal dan Portofolio dengan dosen pengampu Bapak Reza Oktavian, SEME. Selamat menyaksikan. Kalian pasti nggak asing kan dengan kata saham? Apa sih itu saham? Saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Jadi, saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Terdapat dua jenis saham. Yang pertama ada saham biasa dan yang kedua ada saham preferen. Saham biasa merupakan jenis investasi berbentuk efek yang paling sering dipakai oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari masyarakat dan merupakan jenis yang paling populer di pasar modal. Jenis ini memiliki karakteristik seperti yang pertama, jika perusahaan dilikuidasi mempunyai hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan. Yang kedua, memiliki hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang ditetapkan pada rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, akan mendapatkan dividen jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui dalam rapat umum pemegang saham. Dan yang terakhir, hak pemesan efek terlebih dahulu atau HMETD sebelum ditawarkan kepada masyarakat. Yang kedua ada saham preferen atau preferred stock. Memiliki sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. Seperti halnya obligasi yang hanya membayar bunga atas pinjaman, pada kepemilikan saham preferen juga memberikan hasil dividen tetap berupa dividen saham preferen. Saham preferen memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran dividen dalam jumlah yang tetap. Yang kedua, jika perusahaan dilikuidasi mempunyai hak klaim terlebih dahulu dibanding saham biasa. Dan yang terakhir, dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Selanjutnya ada alokasi aset. Alokasi aset adalah alokasi dana investasi ke berbagai jenis investasi yang bertujuan untuk keuntungan yang optimal sambil menjaga tingkat resiko investasi. Terdapat 3 alokasi aset atau 3 tipe investor dalam berinvestasi. Di antaranya, yang pertama itu ada agresif, yaitu tipe investor dengan profil risiko yang tinggi. Biasanya, investor yang seperti ini adalah investor yang sudah berpengalaman. Tipe investor agresif ini adalah tipe investor yang sudah terbiasa terhadap fluktuasi harga pasar modal, bahkan terhadap fluktuasi yang tergolong ekstrim. Nah, investor tipe ini mengalokasikan dananya untuk diinvestasikan di saham 100%. Yang kedua, ada moderatif, yaitu tipe investor dengan profil risiko sedang. Investor tipe moderat biasanya memiliki tujuan finansial jangka menengah dan siap dengan tingkat return yang fluktuasinya tidak signifikan, tetapi masih tidak terlalu berani mengambil risiko. Investor tipe ini mengalokasikan dananya untuk diinvestasikan di saham 50% dan 50% di obligasi, atau bisa juga 50% deposito, 30% obligasi, dan 20% saham. Yang ketiga ada konservatif, yaitu tipe investor dengan profil risiko paling rendah. Investor tipe ini menginginkan investasi yang aman dan tingkat return cenderung stabil. Investor tipe ini mengalokasikan dananya untuk diinvestasikan di deposito 100%. Selanjutnya, return dalam saham merupakan keuntungan yang diperoleh investor dari investasi saham yang dilakukan. Ada 2 sumber utama return saham, yaitu yang pertama capital gain, yang kedua itu ada dividen. Nah, capital gain merupakan keuntungan dari selisih harga beli dan jual saham. Nah, dalam video ini kita akan fokus ke dividen. Apa sih itu dividen? Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan atau emiten kepada pemegang saham. Dividen juga bagian dari laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya diputuskan oleh direksi dan juga disetujui dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, yang kemudian nantinya akan dibagikan kepada semua investor. Pembayaran dividen bertujuan memberikan imbalan kepada pemilik saham atas kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Hal ini mencerminkan kinerja positif perusahaan dan membantu mempertahankan kepercayaan investor.
Terdapat dua jenis dividen yang akan diterima, yaitu dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai adalah keuntungan berupa uang tunai atau cash dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham. Untuk dividen tunai akan masuk ke RDN Wallet dan kamu bisa melihat riwayat dividen tunai melalui order history. Yang kedua, dividen saham adalah keuntungan bagi pemegang saham dalam bentuk saham, bukan berupa uang tunai. Nah, dividen saham akan langsung masuk ke portofolio saham kamu. Pembayaran dividen dibagi menjadi dua metode, yaitu yang pertama dividen interim. Dividen interim diberikan sebelum periode pembukuan keuangan perusahaan selesai, sedangkan dividen final diberikan setelah pembukuan keuangan perusahaan selesai. Prosedur pembayaran dividen mencakup beberapa tahap penting. Ada 4. Yang pertama ada cum date, atau tanggal terakhir investor dapat membeli saham tertentu untuk mencatatkan diri mereka sebagai investor agar mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut. Yang kedua ada ex-date, yaitu tanggal ketika investor sudah tidak mendapatkan hak dividen dari suatu saham yang dibelinya. Jadi jangan beli saham di hari atau tanggal ex-date ya. Yang ketiga ada recording date, yaitu tanggal pencatatan bagi pemilik saham yang berhak mendapatkan dividen. Dan yang terakhir ada payment date, yaitu tanggal pembayaran dividen. Di sini ada contoh soal perhitungan dividen. Pada tanggal 13 September 2024, Tuan Rudi melakukan transaksi pembelian saham TLKM seharga 3.100 sebanyak 200 lot, BBCA harga 10.000 sebanyak 100 lot, serta menjual UNVR pada harga 2.200 sebanyak 500 lot. Nomor 1, berapa yang harus dibayar atau diterima oleh Tuan Rudi atas transaksi pada tanggal 13 September 2024? Kita hitung dulu untuk pembelian saham TLKM. 3.100 dikali 100 dikali 200. Kenapa dikali 100? Karena satu lot isinya 100 lembar. Jadi karena dia belinya 200 lot, jadi kita kalikan 100. Hasilnya 62 juta. Untuk fee-nya 0,2% dikali 62 juta. Hasilnya 124.000. Harus dibayar T plus 2 atau 2 hari setelah transaksi, yaitu pada tanggal 18 September 2024. Untuk penghitungan beli saham BBCA juga sama seperti yang beli saham TLKM. Lalu kita hitung penjualan saham UNVR sama dengan 2.200 dikali 100 dikali 500. Karena satu lot itu isinya 100 lembar. Nah, dia ini ngejual 500 lot. Jadi dikali 100, hasilnya 110 juta. Untuk fee jual itu 0,3%. Dikali 110 juta, hasilnya 330.000. Untuk totalnya 110 juta dikurang 330.000, hasilnya 109.670.000. Jadi, total pembelian sebesar 162.324.000 itu didapat dari penjumlahan pembelian saham TLKM dan BBCA. Untuk total penjualan itu ada di saham UNVR sebesar 109.670.000. Jadi yang masih harus dibayar senilai 52.654.000. Untuk nomor 2 itu T plus 2 setelah transaksi dilakukan, yaitu pada tanggal 18 September 2024. Dikarenakan pada tanggal 16 September itu tanggal merah atau bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, jadi tanggal merah itu tidak dihitung. Jawaban nomor 3, Tuan Rudi berhak mendapatkan dividen karena cum date tanggal 23 September 2024. Sedangkan Tuan Rudi itu menjual saham BBCA di tanggal 24 September. Jadi setelah tanggal cum date, jadi berlaku ya dia dapat dividen. Kita hitung rasionya 4:1 untuk harga per lembarnya 250. 100 per 4 dikali 1 sama dengan 25 lot. Nah, 25 lot itu dikali 100 karena satu lot itu 100 lembar lalu dikali 250 menghasilkan 625.000, sehingga dividen yang didapat oleh Tuan Rudi sebesar 625.000. Nomor 4, berapa dana yang diterima oleh Tuan Rudi atas penjualan saham BBCA? Nah, kita lihat di soal itu yang paling bawah ada Tuan Rudi menjual saham BBCA 100 lot untuk harga per lembarnya 10.500 pada tanggal 24 September. Jadi 10.500 dikali 100 dikali 100 sama dengan 105 juta. Untuk fee penjualan itu 0,3%. Nah, untuk totalnya jadinya 104.685.000 dibayarkan T plus 2 atau 2 hari setelah transaksi dilakukan, yaitu tanggal 26 September 2024. Nomor 5, berapa margin atas kepemilikan saham BBCA? Nah, kita lihat untuk penjualannya di nomor 4 itu sebesar 104.685.000.
Lalu untuk pembelian saham BBCA-nya dilihat di nomor 1, bagian BBCA itu sebesar 100.200.000. Setelah itu dikurang penjualan, dikurang pembelian, dihasilkan 4.485.000. Artinya Tuan Rudi ini mendapat keuntungan karena penjualannya lebih besar daripada pembelian. Berapa persen margin atas kepemilikan saham BBCA tersebut? Kita lihat capital gain-nya itu ada di nomor 5 sebesar 4.485.000. Lalu untuk dividennya kita lihat di nomor 3 itu ada 625.000. Lalu capital gain ditambah dividen, hasilnya 5.110.000. Marginnya 5.110.000 dibagi 100.200. Nah, ini diambil dari nomor 1 yang bagian saham BBCA dikali 100%. Jadi margin yang didapat atas kepemilikan saham BBCA sebesar 5,09%.